warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Laweyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat bermuwajahah, bermajelis dalam rangka bertafaquh fiddin dalam agenda rutinan kita, yaitu adalah setiap Kamis malam di waktu yang mulia ini. Kami selaku yang di depan mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada segenap dari rekan-rekan di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Laweyan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, serta meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berbekal dengan ketakwaan inilah, karena hanya berbekal dengan keimanan dan kualitas ibadah inilah yang akan menjadi pengantar kita, yang akan menjadi teman kita, yang akan menemani kita di saat kita menghadap kemahriban Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta ataupun jabatan yang kita upayakan tatkala kita hidup di dunia ini. Ikhwan fillah rasyani wasakumullah. Melanjutkan daripada apa yang kita bahas di pekan lalu, kita masih mengutip salah satu di antara perkataan dari Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah, ya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Karena apa? Ya, terkadang mungkin sifat kita, ya, terkadang mungkin kita sendiri, ya, pribadi kita itu suatu ketika kita terjebak dalam yang namanya sebuah dosa, baik itu yang namanya dosa kecil maupun yang namanya na'udzubillah wal iyadzubillah, bahkan sampai yang namanya dosa besar. Itu suatu hal yang fitrah, ya. Makanya ada ungkapan al insanu makanul khata', ya. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, ya. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas, adapun yang kita pelajari adalah berbagai macam untaian, ya, mutiara-mutiara hikmah dari aqwalus salaf, dari perkataan-perkataan salafus soleh atau generasi pendahulu kita, ya, sebagai cambuk, ya, agar kita segera kembali ke jalan Allah dari
kelalaian atau dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Bukan widin arsyadin wa arsyadakumullah. Ya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang yang namanya keselamatan, tentulah kita sebagai seorang mukmin, tentulah kita sebagai seorang muslim berharap ya, kita mendapatkan yang namanya keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang senantiasa kita panjatkan ya, mongso borong ya. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi yang namanya keselamatan ya di dunia ini dengan yang namanya sebuah kebaikan. Wa akhirati hasanah, dan akhirat yang baik ya. Dunia karo akhirat berharap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir waqina adzabannar, yaitu kita berlindung ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari azab neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan suatu hal yang kita idam-idamkan, suatu hal yang kita inginkan tatkala kita nanti ya, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita kerjakan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya keselamatan, yang pertama adalah muhafadhatus shalah, yaitu mohon maaf ya, muhafadhatu as-shalawat, yaitu adalah menjaga salat. Baik buruknya amalan kita, baik buruknya kualitas diri kita adalah bagaimana kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah bagaimana sholat kita. Wal iyadu billah, mendidik ya. Marilah kita didik jiwa kita ya. Kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat yang namanya adha'us shalah, yaitu adalah menyia-nyiakan sholat. Kita lanjutkan. Man, barang siapa aroda, yang berharap, ayyan jua, agar ia selamat min adabil qabri, dari azab kubur ya. Fa'alaihi, maka wajib atasnya ayyulazima, untuk mengiltizami, untuk melazimi apa? Arba'ata asya'in, yaitu adalah empat perkara. Wayajtanibu, dan hendaklah ia wayajtaniba, dan hendaklah ia menjauhi arba'ata asya'in, 4 hal pula. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang wajib atas kita lazimi, maka beliau Imam Abu Laith As-Samarqandi mengatakan famuhafidatu as-sholawat, yaitu adalah kita hendaklah menjaga yang namanya sholat ya. Kemudian Imam Abu Laith As-Samarqandi mengatakan yang kedua was-sodaqatu, yaitu adalah sedekah ya. Ikhwan bidin asyhadu wasakumullah, sedekah ini menjadi sebuah hal yang sangat berat bagi kita ya. Karena apa? Mungkin dari kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas yang kita upayakan, tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah ya. Itu suatu hal yang paling berat, dan itu berbanding yang namanya terbalik dengan yang namanya fitrah manusia. Berupaya betul untuk mengumpulkan harta, berupaya betul untuk mengumpulkan kekayaan, tapi diminta yang namanya untuk bersedekah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentunya berat. Iya, memang berat ya. Beratnya kita yang namanya untuk bersedekah ini, ikhwan fillah Rasulullah, sebagai cambuk kita ya. Karena apa? Ya, kategori berat ya, itu merupakan salah satu sifat daripada karakteristik orang munafik. Maka
tanda dari keimanan seorang yang beriman, bukti daripada keimanan seseorang dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah bersedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sodaqatu burhan. Yang namanya sedekah ini adalah burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan daripada seorang muslim. Karena apa? Orang-orang munafik ya itu enggan yang namanya bersedekah. Salah satu di antara penyesalan orang-orang munafik ya. Salah satu penyesalan orang-orang munafik tatkala kelak tatkala kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkata ya, salah satu di antara penjelasan orang-orang munafik adalah memohon kepada Allah untuk diakhirkan ajalnya. Ya. Diakhirkan ajalnya untuk apa? Untuk hanya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya. Penyesalan orang-orang munafik itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tatkala kelak yang namanya mau mati itu apa? Diakhirkan ajalnya. Untuk apa? Untuk hanya bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani, seandainya engkau ya Allah akhartani, mengakhirkan apa? Ila ajalin qarib, untuk ajalku yang dekat ini. Kemudian dikatakan orang-orang munafik tadi fa asaddaqa, dan aku benar-benar yang namanya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh, bersedekah. Ya. Ini banyak hadis-hadis keutamaan daripada kita bersedekah. Apakah sedekah itu harus banyak? Nah, ini yang perlu kita perinci ya. Ya, kita upayakan ya. Maka ketika ada sebuah hadis yang memotivasi diri kita ya, memotivasi diri kita untuk yang namanya bersedekah. Ya, salah satu keutamaannya itu luar biasa ya. Tatkala kita berpagi hari ya, atau menghadapi waktu pagi, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu ada dua malaikat ya. Yang pertama mendoakan kebaikan bagi seorang hamba yang ia paginya itu mengeluarkan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang kedua mendoakan ya kepada orang-orang ya agar agar Allah itu mempersempit rezekinya. Karena apa? Dia, hamba tersebut enggan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita jadikan motivasi, ada berbagai macam gerakan serbu sehari 1000 ya, gerakan 1000 sehari. Itu dalam rangka untuk melatih ya, dalam rangka untuk mempersiapkan agar tatkala kita diminta untuk bersedekah dengan yang banyak itu tidak awal lagi. Kita tidak merasa kesulitan lagi karena kita terbiasa untuk yang namanya bersedekah. Ikhwanuddin arsyadani wa arsyadakumullah, itu yang kedua. Adapun poin yang ketiga, beliau mengatakan wa qiraatul Quran. Ya. Yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Mohon maaf. Tatkala kita bertadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ya. Itu satu hal yang menarik bagi kita untuk bertadaburi ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Persaksian daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah, Ashabul Kahfi ini dicap apa? Diberi legitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka para pemuda Kahfi amanu bi rabbihim, para pemuda apa? Fityatun amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum
huda, dan kami Allah Subhanahu wa taala tambahkan mereka itu petunjuk, ya. Kenapa para ashabul kahfi ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua hal tentunya. Mereka menjaga eksistensi iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mau untuk yang namanya mengakses petunjuk. Mohon maaf. Ini yang paling berat dari kalangan aktivis. Kalau orang itu diajak untuk berjuang, orang itu diajak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, orang itu bahkan diajak untuk berjihad, ayo berangkat. Tapi tatkala kita itu bertanya, apakah sudah panjenengan itu membaca Al-Quran hari ini? Tentunya kita akan menangis, ya. Wazidanahum huda, dan telah kami tambahkan mereka itu petunjuk. Kenapa mereka diberi petunjuk? Yaitu mereka menjaga eksistensi keimanan mereka, dan mereka mengakses petunjuk tersebut. Yang namanya huda, petunjuk, ya perlu kita juga membuka petunjuk tersebut agar kita paham kalau ashabul kahfi mereka itu adalah fase transisi masa Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka masih memakai hukum Taurat sembari menunggu daripada turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau kita tentunya sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa petunjuk kita? Al-Quran. Kita berharap untuk ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus lah itu. Berikan kami petunjuk, ya, berikan kami keselamatan. Tapi kita tanya, lah kita itu sudah akses petunjuk itu belum, gitu kan? Kita sudah mengakses Al-Quran itu belum, ya. Mohon maaf, ya. Al-Quran dan hati seorang mukmin ibarat api itu dengan bensin. Tatkala bensin itu didekatkan dengan api, mohon maaf, api didekatkan dengan bensin, apa yang akan terjadi? Bakar langsung, nyaut. Itulah kebutuhan daripada, mohon maaf, ibaratnya sensitivitasnya hati seorang mukmin dengan yang namanya Al-Quran. Ya. Kita renungkan, ya. Kita pengen yang namanya selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, azab kubur yang kita idam-idamankan. Ya salah satunya hendaklah kita yang namanya memperbanyak mengakses petunjuk yang namanya Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran fa innahu ya'ti, ya. Bahasanya Al-Qur'an itu akan mendatangi kita, ya, di yaumul qiyamah li ashabi, yaitu untuk akan memberikan syafaat mendatangi kita bagi para pembacanya, ya. Ikhwan widin arsyadina warahmatullah. Mari kita renungkan waktu 24 jam ini, ya. Sudahkah kita mempersembahkan waktu yang diberikan Allah 24 jam ini untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran? Kira-kira kita dengan gadget kita lebih banyak mana? Gadgetnya otomatis, ya. Itu suatu hal yang lumrah bagi kita. Kalah yang namanya Al-Quran dengan gadget. Ikhwan widin, kita renungkan, ya. Kalau toh kita gagal untuk 1 hari 1 juz, minimal kita 1 hari setengah juz. Kalau kita gagal 1 hari setengah juz, minimal kita membaca Al-Quran 1/4 juz. Kalau kita nanti gagal dalam 1/4 juz, ya minimal kita membaca 1 hari 1 lembar. Kalau kita nanti gagal dalam 1 hari 1 lembar, minimal 1 halaman. Kalau masih gagal lagi 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 ayat. Kalau masih gagal lagi, kita tidak membaca Al-Quran sama sekali di hari itu, ya, hendaklah kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apa yang telah kita kerjakan dan kita belum beristighfar sehingga Allah memberikan noda dosa ini di dalam hati kita, sehingga kita merasa dengan Al-Quran itu ibarat hijabam masturo, ada dinding pembatas. Hati kita ibarat itu ada dinding pembatas dengan yang namanya Al-Quran. Itu yang namanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Banyak fadilah-fadilah daripada membaca Al-Quran. Bukan musiman aja, ketika kita Ramadan, awal Ramadan, ya semangat, ya itu bisa khatam 7 kali 8 kali. Tatkala kita mendengar takbir, ya dari pengumuman di persyarikatan kita memberikan pengumuman
bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal ini, terdengar takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, kita tutup mushaf kita simpan di almari, kita tutup dan kita katakan selamat bertemu di Ramadan tahun depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pemuda ya, yang hatinya senantiasa terpaut ya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan menyempatkan waktu meskipun 1 hari ya 1 jam saja itu berinteraksi dengan yang namanya Al-Quran. Penting bagi kita. Semangat dijak nahi mungkar, semangat dijak untuk berjihad ya. Tapi tatkala kita tanya, sudah baca Al-Quran belum? Bagaimana pertolongan Allah itu akan datang kepada diri kita? Wong kita aja membaca petunjuknya itu nggak mau. Ibarat kita dandani mesin lah, ibarat kita baru berjalan, ada buku panduan untuk perjalanan wisata, sebuah perjalanan gitu. Tapi kita nggak mau membuka buku panduan tersebut. Allah, wes mau melangkah ya melangkah, lempeng, apa yang akan terjadi? Yuk tersesat lah gitu kan. Otomatis kita nggak akan bisa mencapai daripada tujuan kita. Kemudian yang terakhir ya, untuk melazimi 4 hal tadi. Yang pertama tadi adalah muhafadzatus shalah atau muhafidzatus shalah, yaitu menjaga sholat kita. Kemudian wasodaqah, sedekah. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Yang terakhir adalah wa katsratut tasbih ya, kita memperbanyak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tasbih bagaimana teman-teman? Subhanallah ya. Tatkala kita di waktu senggang, di tengah perjalanan ya, kita hendaknya banyak-banyak bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau tidak bertasbih, kita lakukan dengan zikir-zikir yang sudah ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya adalah istighfar. Tidak apa-apa. Yang penting lisan kita ya di waktu senggang itu tidak lepas dari namanya zikrullah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak fadilah daripada keutamaan bertasbih ya. Yang salah satunya adalah tamliul mizan, yaitu adalah memenuhi timbangan amalan kebaikan di akhirat tatkala kita yang namanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, mungkin waktu 20 menit ini ya yang kita sampaikan ya, ada 4 hal yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. 4 hal yang wajib kita jauhi ya, 4 hal yang wajib kita jauhi dari diri kita ya. Semoga kita bisa mengiltizami 4 hal tersebut dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum nanti setelah saya tutup, nanti saya kembalikan waktu ke pimpinan Ketua PCPM Laweyan, beliau Mas Ardian, untuk memimpin diskusi di malam hari ini. Taujih ini sebagai sarana untuk cambukan bagi hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.